Astaghfirullahaladzim. Saudara dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang beriman, harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah dengan apapun yang Allah hadirkan buat kita. Dikasih sakit, syukuri. Dikasih sehat, juga syukuri. Tapi sayang, seribu sayang, tidak sedikit orang kadang-kadang sehat tapi pura-pura sakit. Ini namanya nggak bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan. Kebayang nggak kalau seandainya Allah betul-betul menghadirkan penyakit seperti yang dibuat-buat seperti ini? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bro, badan oke, muka keren, tenaga masih ada. Kenapa nggak cari kerja yang lebih baik? Sakit, Ustaz. Aduh, sakit jangan dijadiin alasan. Kebayang nggak kalau seandainya Allah kasih yang lebih dahsyat lagi? Nih, seorang hamba Allah yang bisa kita tiru. Habibie Afsyah namanya. Seorang hamba Allah yang boleh jadi fisiknya tidak sempurna, diuji Allah dengan berbagai macam kekurangan, tapi kekurangan itu tetap menghantarkan dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dan mau berjuang untuk meraih nafkah yang halal di jalan Allah. Subhanallah. Seorang netpreneur di tengah segala keterbatasan. Dialah Habibie Afsyah. Di usianya yang masih terbilang muda, Habibie telah membuktikan bahwa segala kekurangannya bukanlah faktor penghambat untuk meraih sukses. Habibie Afsyah adalah buah dari pernikahan Endang Setiati dan Nasori Sugianto. Kelahiran Habibie sudah dinanti kedua orang tuanya karena mereka sudah 2 kali mengalami kegagalan dalam melahirkan buah hati. Melihat bayi yang montok, yang mulus, saya penuh harapan bahwa kelak anak saya akan menjadi anak yang sukses. Hari ke hari sampai bulan ke bulan, apa yang saya harapkan dari Habibie ini kok lain daripada anak yang lain. Saya selalu tidur bersama anak saya. Kalau malam itu saya pandangin anak saya, masa ya Allah anak saya kayaknya sehat begini. Kenapa dokter mengatakan bahwa anak saya kelak tidak bisa berjalan? Enak gak? Sop buatan mama. Enak? Aku dari kecil emang ikhlas sama nggak. Tapi waktu mendengar MG pun juga nggak terlalu bermasalah karena emang ya sama aja, maksudnya tahu nggak tahu pun ya hasilnya sama, aku nggak bisa jalan gitu. Aku tuh masih belum tahu sih kenapa nggak bisa jalan gitu. Jadi aku nanya ke mama aja kapan aku bisa jalannya. Dede itu nggak sakit, sama seperti teman-teman Dede yang lainnya kok. Kapan, Mah? Dia tuh pengen main bola sama lari, Mah. Dede tuh pasti bisa. Malah kalau Dede pengen keliling dunia, Dede pasti bisa. Keren. Mama bangga sekali punya anak kamu, Nak. Mama bangga. Ya, saya merasa bahwa saya bersyukur telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk melahirkan seorang anak. Sekalipun kenyataannya Habibie menjadi seorang anak penyandang disabel, saya tidak pernah kecewa. Saya tetap bahagia bersama dia. Ini adalah sebuah anugerah. Bagaimana cara Allah mau memberikan kebahagiaan dan mau memuliakan diri saya. Sekarang kita tayang dulu ya sayang ya. Mama ajarin nih. Salah satu kunci sukses Habibie Afsyah adalah ketakwaan serta istiqomah. Semua pendidikan itu didapat Habibie semenjak dini di dalam keluarga. Walau diberi cobaan dengan segala keterbatasan, Habibie tetap berusaha menjadi seorang muslim yang kafah. Waktu awal sih waktu kelas 1, 2 itu masih yang mereka masih aneh dengan kursi roda gitu kan. Nah itu masih yang nganggapnya kayak mainan kayak begitu. Kayak didorong-dorong gitu, di lorong kelas buat lari-larian kayak gitu.
Tuh anak manja banget ya, udah gede masih duduk di kursi roda. Kerjain yuk. Yuk, ayo. Ayo dong. Dalam pergaulan sehari-hari, Habibie itu banyak temen ya. Cuman Habibie sendiri tidak pernah bercerita bahwa dia itu sering dikerjain lah kalau ini sama teman-temannya. Dek, Mama nitip dulu warungnya, sayang. Mama mau cuci piring, ya? Jangan bilang-bilang mama kamu ya. Awas, awas. Iya dulu nggak bilang ya karena takut ngerepotin juga sama mama, terus ya nggak enak aja, tapi ya aku cuma minta pindah sekolah sih waktu itu bilangnya. Tekanan yang dihadapi Habibie di sekolahnya membuatnya berkeinginan untuk pindah sekolah. Terus saya bilang, gimana dek kalau kamu sekolahnya ke YPAC saja. Terus kayaknya dia antusias banget. Iya deh mah, aku dipindahin saja ke YPAC. Gitu jadinya. Nah, itu Dek. Iya tuh, itu sekolahan Dede. Ya kan? Iya mah. Kita sekarang masuk aja yuk, yuk. Ayo, yuk masuk, sayang. Yayasan Pembinaan Anak Cacat memberikan lingkungan yang sesuai dengan kondisi Habibie. Teman-teman yang saling mengerti, guru-guru yang sangat suportif, serta kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi siswa membuat Habibie kerasan di YPAC. Selain memberikan materi akademis, YPAC juga mendorong siswa-siswinya untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Terapi musik menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa-siswi YPAC, termasuk Habibie. Selepas SMA adalah momen di mana masa depan Habibie adalah bagian dari sebuah pertaruhan hidup. Momentum ini telah menyeret sang ibunda pada situasi yang dilematis. Sejak saat SMA itu saya memang sudah berniat saya tidak akan memasukkan Habibie ke perguruan tinggi, tapi saya tetap ingin anak saya sukses. Kan susah ya. Bagaimana anak SMA bisa sukses kan? Ya itu awalnya sih aku dibeliin kayak sama mama dan aku taruh di kamar, dan pada satu hari aku ke rumah saudaraku di Pondok Gede dan aku situ ngeliat ada rental PS yang rame banget. Kalau aku coba bikin mungkin bisa kayak begitu, karena emang dulu masih mahal banget, sejam 4.000 kan. Terus ya udah aku punya PS ya aku sewain, walaupun juga berkorbannya ya aku nggak bisa main. Karena mesti ngeliat orang main, aku ngiri sendiri padahal. Jejak langkah Habibie dalam dunia bisnis rental PlayStation yang dijalankan Habibie adalah sebuah awal yang baik untuk meneguhkan mental pengusahanya. Melihat inisiatif Habibie dalam bisnis, sang bunda kemudian sering mengajak Habibie untuk menghadiri seminar-seminar motivasi. Mam, Dede baru tahu, ternyata keinginan untuk sukses itu hak kita ya, Mam. Ya iya dong, sayang. Tentu saja itu hak kita. Mama udah senang. Dede udah paham tentang motivasi untuk sukses. Tapi sepertinya sekarang kita harus merancangnya deh. Mau tahu?
Coba nih, baca buku ini. Teknik marketing dasar. Saya coba mengarahkan dia untuk mengurangi gamenya, tapi dia mengalihkan sebagian waktunya untuk belajar bisnis online itu. Harus semangat, harus sukses. Demi sebuah keyakinan, Ibunda mengarahkan Habibie untuk mengikuti kursus internet marketing, sebuah bidang yang diharapkan bisa mencerahkan masa depan Habibie. Dan Ibunda membuktikan kesungguhan perjuangannya dengan menjual mobil kesayangan satu-satunya. Pas ada guru internet dari Singapura datang, saya mencoba dengan susah payah dan harus merogoh kocek yang lumayan banyak untuk mengirim dia belajar internet marketing. Belajar 4 bulan, 3 bulan 2 hari itu menghabiskan dana 30-an juta. Jadi waktu di awal itu aku ikutan 2 hari kan kursus dan nggak ngerti sama sekali. Tapi mama maksa akhirnya sampai jual mobil untuk rental, itu mobilnya mama dijual untuk bayarin kursus. Pak, ini surat-surat perlengkapannya sudah Ibu persiapkan, Pak. Mobil itu kan banyak kenang-kenangannya, Pak. Kenang-kenangan keluarga kita, kehidupan kita. Udah, biar sabar aja. Allah mau ngeliat kok, Bu. Tetap dapat gantinya. Ya sudah. Nih, Ibu sudah persiapkan nih, Pak. Semuanya. Tapi apa boleh buat, kesuksesan harus dibayar dengan perjuangan, dan kalau perlu materi juga harus dikorbankan. Itulah yang mesti saya lakukan. Pengorbanan sang bunda sedikit demi sedikit berbuah hasil. Jalan yang mereka pilih sudah mulai memberikan secercah harapan. Ya karena emang udah masuk, udah ngabisin biaya banyak, mau nggak mau ya udah nyemplung sekalian di dalam kelas itu, ya lebih aktif sih daripada yang lain. Jadi kalau ada temen yang lebih lebih leading, ya aku tanya banget jadi ya sampai datang ke rumahnya gitu. Kursus internet marketing yang dilakukannya mulai memberikan kemajuan bagi Habibie. Ia pun berhasil merintis beberapa usaha website. Habibie merintis website penjualan rumah melalui rumah101.com. Ia juga mencoba menjadi agen penjualan bagi Amazon.com. Seiring dengan waktu dan ketekunan yang tiada akhir, Habibie berhasil membangun bisnis online-nya dengan baik. Respon positif dari pemilik jaringan dan para pelanggan ternyata menyemangati Habibie untuk terus mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi. Apa itu, Dek? Kayak Al-Quran digital gitu? Iya, mah. Ini produk baru. Jadi semua orang bisa baca Quran lewat handphone ini. Nih. Tuh, ini produknya nih, mah. Coba lihat, Ibu. Ini handphonenya. Tuh. Wah, hebat kamu, Dek. Mama bangga sekali punya kamu. Semoga kita menjadi berkah ya, Dek. Akhirnya Habibie menemukan bisnis yang nyaman buat dia. Di balik itu semua, nama Habibie di online, di dunia online maupun di masyarakat sudah makin dikenal banyak orang. Nah, kok ya ada saja orang itu mencari Habibie untuk minta dia menjualkan dagangan ponselnya secara online begitu. Ini sih, selamat malam. Ya, saya mau menyerahkan ada ponsel Qurannya. Iya. Dan ini ada sampel produknya, silahkan dilihat-lihat dulu. Nah, nanti handphone itu sudah satu paket sama Al-Quran, Mam. Jadi Dede tinggal pasarin di website Dede, Mam. Ya, syukurlah kalau gitu, Dek. Iya. Berarti stok kita tambah banyak lagi, kan? Iya, Mam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, ini ada 50 piece, silahkan diterima. Ya, Semoga lancar. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Inovasi-inovasi baru seperti ponsel Al-Quran secara tidak terduga mengukuhkan Habibie sebagai netpreneur muda yang potensial. Apa yang telah dicita-citakan Habibie dan harapan ibunda sebagian telah tercapai. Dek, itu Mama udah bikinin sop buah. Ayo dimakan dulu. Sebentar ya, ada tamu. Waalaikumsalam. Iya, Pak? Dari Ini rumah Ibu Endang Setiati. Betul? Bapak dari mana ya? Saya dari dealer mobil. Oh, dealer mobil. Oh iya, silakan duduk dulu, Pak. Silakan. Ada apa ya, Pak? Ibu, saya mau menyerahkan kunci mobil sama faktur pembelian mobil atas nama Ibu Endang. Oh, tapi saya tidak pesan mobil, Pak. Tapi benar ini alamat Ibu Endang Setiati kan? Betul. Betul, tapi ada kunci mobilnya. Dan ini kita ada manual booknya. Apa mulianya dia tidak mau merepotkan dan tidak mau membuat orang tuanya susah. Makanya dia berjuang keras, bekerja keras untuk mengumpulkan $1 demi $1 yang akhirnya dia bisa belikan mobil saya di tahun 2011. kok Dede nggak bilang-bilang sih? Beliin mobil buat Mama? Ya kalau bilang-bilang nggak surprise namanya dong, Ma. Bener nih buat Mama nih? Iya, Ma. Alhamdulillah. Wah, seneng banget, Be. Iya, Bibi juga senang, Mam, kalau Mama senang. Alhamdulillah. Pencapaian Habibie dalam menapaki profesi dan usahanya ini telah mematrikan hatinya pada Allah. Ibunda bagi Habibie ibarat jalan surga yang tak terkira jasanya, sehingga menjadikannya manusia yang utuh meski dalam keterbatasan. Untuk itulah, janji hati Habibie diwujudkan dengan mengganti mobil sang bunda yang dulu dijual untuk biaya pendidikannya. Dan demi menyempurnakan rasa syukur dan terima kasihnya pada Allah, Habibie bersama keluarganya berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi dari menjual puasa kolam itu kan kebanyakan pembeli itu mereka yang ingin berangkat umroh atau haji itu. Jadi ya dengan cerita dari mereka jadi ingin bisa umroh dengan biaya sendiri gitu, dengan uangku sendiri, dan akhirnya ya dengan usaha ya tahun 2012 aku bisa umroh. Kebahagiaan demi kebahagiaan terus menyirami Habibie. Untuk membalas kebahagiaan tersebut, Habibie berupaya untuk berbagi ilmu dengan sesama penyandang disabilitas. Ia kerap terlibat sebagai inisiator acara atau sebagai pembicara utama yang siap membagikan pengalaman dan ilmunya pada halayak. Memang semangat berbagi dari Habibie itu memang luar biasa. Dia tidak pernah mau diam. Dia selalu memotivasi teman-temannya. Di kalangan penyandang disabilitas dan penggiat kegiatan sosial, Habibie cukup dikenal sebagai motivator dan netpreneur muda potensial. Aku suka sekali, jadi kita bisa saling membantu, bisa saling bekerja sama, gitu, membuktikan bahwa ya kita punya kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Detik berganti menit dan perjalanan waktu mematangkan pikiran dan hati Habibie dalam satu wujud yang ia cita-citakan. Yang pertama tentang kelemahan gitu, karena memang tiap orang pasti punya kelemahan, tapi ya kadang orang itu nggak sadar kalau dia nggak punya kekuatan yang lain di dalam dirinya yang mungkin dia saat itu belum menemukan. Tapi ketika dia sudah menemukan, ya kelemahan itu udah nggak ada, yang ada hanya kekuatan.
menulis sebuah memoir tentang perjuangannya bersama sang bunda tercinta. Semua itu dituangkannya dalam sebuah buku. Kelemahanku adalah kekuatanku, lahir dari kejujuran, ketekunan, dan keyakinan yang besar dari sesosok manusia bernama Habibie Afsyah. Ingat kan kisah yang tadi, Habibie Afsyah? Udah nggak bisa jalan, banyak keterbatasan, kekurangan, tapi tetap semangat dan bersyukur kepada Allah. Tuh, kalau begini kan masih bisa ngelamar cari kerjaan yang lebih baik. Allahu Akbar. Hidup harus selalu bersyukur dengan nikmat sehat yang Allah berikan, sebelum nanti Allah datangkan sakit dalam hidup kita. Saudara dimuliakan Allah, ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab satu saat ketika berjalan, beliau mendapat pelajaran berharga dari Allah. Ketika melihat seseorang yang matanya buta, tangannya buntung, kakinya tiada, tapi tetap pandai bersyukur kepada Allah. Lisannya selalu membaca, Alhamdulillahilladzi ja'ala lisani dzakira wa qalbi syakira. Ya Allah, jadikan lidahku selalu bersyukur kepadamu, dan hatiku selalu, jadikan lisanku selalu menyebut namamu, dan hatiku selalu bersyukur kepadamu. Umar menangis melihat ketika orang melihat seseorang yang fisiknya tidak sempurna, tapi selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita badan sehat, tapi terkadang kurang pandai bersyukur kepada Allah. Saya Ahmad Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.